Jangan sia-siakan orang yang telah mencintaimu. Mungkin kini ia masih bertahan saat kau abaikan. Mungkin saat ini ia masih tersenyum kala kau rendahkan. Mungkin pula ia masih berkata baik-baik saja ketika kau tak henti menghina. Tapi rasa sakit itu ada batasnya. Ikhlas itu ada masanya. Jenuh itu ada waktunya. Dan kau hanya akan bisa menangis tersenduh saat dia memilih menerima untuk mengikhlaskanmu. Pergi meninggalkanmu karena untuk bertahan pun ia sudah merasa tak mampu. Sujudmu tak akan lagi berarti baginya, karena sakit itu telah membekas membakar ingatannya. Duduk terpekur, wajah lelaki itu nampak termenung. Beberapa kali mencoret buku gambar di depannya tanpa pola, bertanda gelisah. Sesekali pensil berwarna hijau pekat yang sudah terlihat kecil karena telah diraut berkali-kali itu ia letakkan. Lalu tak lama kembali dipegang tanpa tujuan. Iya, jelas sekali terlihat bahwa hati itu telah remuk redam. Meski tak pernah ia ceritakan, ada pertanyaan besar di dalam dada yang tak bisa ia ucapkan. Ada luka menganga yang tak bisa ia ungkapkan. Dan ada amarah yang tak mungkin ia luapkan. Tentang perpisahan kedua orang terkasihnya, ia hanya bisa menerima tanpa ada peluang untuk memberikan pendapat. Lelaki kecil itu dipaksa mengerti tanpa perlawanan. Ketika di sekolah, teman-temannya mulai bercerita tentang malam mereka menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya. Ia hanya bisa menajamkan telinga tanpa menyumbang wicara. Toh, apa yang ingin ia ceritakan? Nyatanya, nyaris setiap malam ia hanya bersama sang bunda saja, tanpa sosok ayah yang mengajaknya bercanda atau sekedar membacakan cerita. Nah, panggil bunda dari balik punggungnya, menenteng paperback putih dengan logo centang hitam di tengahnya. Berjalan ringan, wanita itu nampak girang mendekati putranya. Dengan menyembunyikan paperback di balik punggung, berharap bisa menjadi kejutan bagi sang putra. Dengan tersenyum lebar, ia menunjukkan hadiah itu. Sepatu baru buat anak kesayangan bunda, ujar Amalia bernada girang. Berharap Agam menyambut dengan bahagia yang sama pula. Namun, ia kembali mengurutkan alis heran saat melihat putranya itu hanya menatap datar sebelum kembali melanjutkan gambar tanpa menerima kejutannya. Agam tidak suka, tukas Amalia, pura-pura kecewa. Tidak, aku tidak mau sepatu baru, sahutnya tanpa mendongak. Dengan menekuk lutut, Amalia bersimpuh di depan sang putra, mengelus pucuk kepala itu lembut dan sesekali menciumnya. Bunda membelikan ini buat Agam. Bunda sangat ingin Agam memakainya. Agam masih punya sepatu, masih bisa dipakai bunda. Tidak usah membalikan yang baru. Potong Agam cepat, sedikit meninggi. Amalia terdiam. Iya, dia tahu mengapa Agam berucap seperti itu. Dia pun paham kenapa putranya berlaku semarah itu untuk hal sekecil ini. Sepatu kesayangan itu hadiah dari Mas Brian hampir 2 tahun yang lalu. Agam tersenyum lebar saat menerimanya. Bahkan dengan bangga, selalu bercerita bahwa itu pemberian ayahnya. Aku sebenarnya sering mengingatkan Agam untuk berganti sepatu. Paling tidak setiap 3 hari, tapi dia selalu menolak dan terus mengenakan setiap berangkat ke sekolah. Hingga kini hitam itu telah pudar.
Ada beberapa bagian yang sudah sedikit mengelupas pola. Masih bagus memang. Masih layak dipakai juga. Tapi hati ibu mana yang tak sedih melihat putranya bertahan dengan alas kaki yang sudah sedikit kekecilan seperti itu. Sementara ia mampu memberikan yang baru dan tentunya lebih nyaman dikenakan. Meski sedih, namun Amalia menutupi itu dengan menarik kedua sudut bibir hangat. Maafkan Bunda kalau Agam ternyata tidak suka. Bunda hanya ingin membelikan Agam yang baru supaya bisa buat gonta-ganti. Bukan bermaksud mengganti yang sudah ada. Tapi ya sudahlah, kalau Agam tidak mau. Ulasnya memilih mengalah. Tak menjawab, ia membiarkan putra kecilnya terdiam dan melanjutkan lukisannya. Hingga 30 detik kemudian, tangan itu bergerak dengan kasar dan tak beraturan. Lalu terisak dan menangis dengan kencang. Sangat erat Amalia memeluk tubuh Agam. Meski awalnya berontak, tapi pada akhirnya dia bersandar. Menangis sesenggukan di pelukan ibunya. Bersamaan dengan pensil yang jatuh dari genggaman. Tidak apa-apa, ucap Amalia, mengusap air yang juga menetes di pipinya. Sungguh, ini adalah hal berat yang harus ia hadapi setelah perceraiannya. Kekecewaan sang putra menjadi pukulan hebat bahwa mungkin bertahan dulu akan lebih baik. Jika saja Mas Priyan tak bersikeras ingin mengembalikan dirinya. Pagi itu, rumah Pak Heru terlihat lebih senyap. Amalia yang biasanya paling sibuk dan paling banyak bicara, kini masih meringkuk lemah di dalam kamar. Sekujur badannya panas dengan tubuh menggigil. Bahkan beberapa kali ia menarik selimut. Seakan hangat itu belum juga terasa, meski telah tertutup rapat dari leher hingga telapak kaki. Semenjak keluar dari kamar Agam semalam, ia tak berhenti menangis, meruntukin diri atas derita dan rasa sedih yang kini merajut kuat di hati sang buah hati. Makanlah dulu, ucap ibu, membawa semangkuk sup jamur tiram bakso dengan asap yang masih mengepul. Pertanda hidangan itu masih panas dan sangat tepat untuk segera disantap. Namun tidak begitu dengan Amalia. Dia masih memilih meringkuk, bersembunyi di bawah selimut. Nak, makan dulu, ucap beliau kembali, menuntun putrinya bangun, dan dengan sigap tangan renta itu menaruh satu buah bantal di belakang Amalia, sebagai sandaran supaya ia merasa lebih nyaman. Biar aku makan sendiri saja, Bu. Dengan tangan gemetar seperti itu, sudahlah, biar ibu yang menyuapimu, tandasnya, dengan sesuap sup yang telah siap di depan mulut Amalia. Sementara di ruangan lain, Agam mencoba sepatu baru yang sepertinya sengaja ditinggalkan sang bunda tadi malam. Tak ingin lagi membuat wanita yang paling dicintai terluka. Ia bertekad untuk terus membuatnya tersenyum bahagia. Dengan menggendong tas biru bermotif luar angkasa, Agam berjalan perlahan menuju kamar sang bunda. Assalamualaikum, sapanya dengan sedikit mendorong pintu yang ada di depannya. Waalaikumsalam. Agam, sini nak, imbuh Amalia. Melirik sepatu yang semalam sempat ditolak, kini telah dikenakannya. Agam sudah makan, tanya Amalia, mengecup sang putra yang kini sudah pandai bersiap diri ke sekolah. Rambutnya pun juga terlihat disisir dengan sangat rapi. Sudah, jawabnya singkat, terduduk sedih di tepi ranjang.
Seakan mengerti Amalia. Seakan mengerti. Amalia mengelus punggung tangan Agam. Sejenak menatap sebelum lirih berucap pelan. Bunda baik-baik saja, nak. Pasti segera sembuh. Melihat putranya yang masih menunduk diam, Amalia kembali berucap pelan. Ada kalanya Allah memberikan rasa sakit, supaya kita tidak lupa bersyukur saat sehat. Itu adalah pertanda bahwa Allah tak ingin kita lupa padanya. Jadi, Agam tak perlu sedih. Cukup doakan agar Bunda bisa segera sehat kembali. Tandasnya memberikan senyum hangat sebagai pertanda bahwa semua akan baik-baik saja. Benar apa yang Bunda mau bilang, nak. Agam tidak perlu sedih, timbal sang nenek menguatkan. Tadi Bunda sudah telepon ayah kalau tidak bisa mengantar Agam hari ini. Dan ayah menawarkan diri untuk mengantar Agam ke sekolah. Agam senang kan, ucap Amalia, mencoba menghadirkan bahagia untuk putranya. Seakan tak tertarik, Agam masih terdiam menundukkan kepala. Dengan tangan yang tak berhenti memainkan tali yang melingkar di kedua bahu, dia sesekali terlihat mengalihkan netra keluar jendela. Tidak, Agam bukan sedang menunggu seseorang yang selama ini cukup ia rindu. Ia pun tak berharap lelaki itu datang dan menggantikan tugas Bunda pagi ini. Tapi tangis. Iya, Agam memang sudah terbiasa mengusir genangan dari pelupuk mata tanpa meneteskannya. Agam mau di rumah saja, nemenin Bunda, ulasnya Ranggo, tanpa berani membagi netra. Kenapa? Tukas Amalia tersentak. Tak menyangka putra kecil itu akan sangat khawatir pada kondisinya. Bunda sakit. Agam mau di rumah saja nemenin Bunda, ujarnya tersenduh. Bunda gak apa-apa. Jangan nangis, ucap Amalia tertawa kecil. Sementara itu, samar terdengar ketukan pintu yang diiringi dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Ibu, meletakkan mangkuk sup sayur yang baru separuh kumakan di atas meja. Sebentar ya, ucapnya sembari bangkit keluar, menyambut tamu yang datang. Amalia nampak menganggukkan kepala pelan, sengaja tak memberitahu, walau dari suaranya sudah sangat yakin siapa sosok yang hadir itu. Sepertinya itu ayah, nak. Agam bersiap, Gih, biar nanti tidak telat sampai kelas.